Kita lanjutkan iNews pagi hari ini dengan berita terkait seorang wanita paruh baya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang menjadi korban penjamretan. Aksi penjamretan terekam CCTV hingga viral di media sosial. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang wanita paruh baya dijamret di sebuah gang di Jalan Todopuli 6 Setapak 6, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat melintas di sebuah gang, pelaku yang mengendarai sepeda motor datang dari arah belakang. Usai mendahului korban, pelaku kemudian berbalik memutar kendaraannya dan langsung menarik dompet korban kemudian melarikan diri. Korban sempat berusaha mengejar pelaku namun tidak berhasil. Situasi gang yang sepi membuat pelaku dengan leluasa kabur. Akibat peristiwa ini, korban kehilangan uang ratusan ribu rupiah dan sebuah ponsel yang disimpan di dalam dompet. Kami tuh jalan-jalan langsung nih kaget juga itu langsung saya ambil tuh tidak baik orangnya. Kini kasus telah diselidiki pihak kepolisian. Korban pun berharap agar pelaku bisa segera ditangkap. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Diduga memproduksi dan mengedarkan tembakau sintetis, seorang pemuda di Purwakarta, Jawa Barat diringkus polisi. Pelaku menjual barang haram ini kepada para pemuda di lingkungannya. AS, pemuda 25 tahun ini diringkus aparat Satres Narkoba Polres Purwakarta di rumah kontrakannya di Desa Lebak Anyar karena kedapatan memproduksi tembakau sintetis. Selain meringkus pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa tembakau sintetis, uang tunai 48 juta rupiah, dan perangkat untuk meracik tembakau sintetis. Pelaku juga memproduksi tembakau sintetis seorang diri dan baru berjalan selama 2 bulan. Pelaku belajar meracik tembakau dari rekannya di Jakarta. Untuk pemasarannya, pelaku menjual secara online dan langsung kepada mayoritas anak muda di lingkungan tempat tinggalnya. Dalam plastik klip dan dijual dengan harga paket 5 gram sebesar Rp500.000 dan paket 20 gram sebesar Rp4 juta. Dan sisa airnya dimasukkan ke dalam botol ukuran kecil dan dijual per botol seharga Rp3 juta. Akibat perbuatannya, AS dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp10 miliar. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pelaku penembakan mahasiswa di kantor Bawaslu Lampung ditangkap polisi. Tidak saja menyita barang bukti senjata api dari tangan pelaku, polisi juga menyita puluhan paket narkoba jenis ganja dan 10 gram sabu-sabu. KLT, pelaku penembakan mahasiswa di kantor Bawaslu Lampung, ditangkap polisi di sebuah penginapan di Desa Rangai, Lampung Selatan. Saat ditangkap, polisi menemukan senjata api jenis airsoft gun beserta proyektil peluru jenis Gotri. Selain itu, polisi juga menemukan ganja kering dan paket besar sabu. Pelaku kemudian diamankan ke Mapolsek Sukarame untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, pelaku menembak korban Sandi Polanda dari kamar hotel tempatnya menginap dengan pacarnya yang berjarak tidak jauh dari kantor Bawaslu pada Rabu lalu. Aksi penembakan dilatar belakangi cemburu karena korban dianggap sering menggoda pacar pelaku. Pelaku menembak 2 kali hingga menyebabkan korban luka di bagian tangan. Bahwa ada kontak pelaku dengan teman wanita. Ada kontak korban dengan teman wanita pelaku, ya, sehingga menimbulkan kecemburuan, maka yang bersangkutan melakukan penembakan dengan pistol shotgun dan 1 peluru mengenai lengan dari korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 20 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andreas Apandi, iNews melaporkan.
Pemirsa, Bea Cukai Soekarno-Hatta bekerjasama dengan Aviation Security Bandara dan BKSDA Jakarta berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 3 ekor satwa langka. 2 ekor owa ungko dan 1 ekor owa siamang disita dari seorang penumpang WNA asal Mesir. Upaya penggagalan tersebut bermula dari hasil citra X-ray dalam koper bagasi penumpang berinisial GMA, WNA asal Mesir yang akan berpergian menuju Dubai. Pihaknya segera melakukan penggeledahan terhadap koper penumpang tersebut. Setelah diperiksa, didapati 3 ekor satwa langka yang dilindungi, yakni 2 ekor owa ungko yang dimasukkan ke dalam sangkar bambu dan 1 ekor owa siamang yang dimasukkan ke dalam kardus dan disamarkan dengan makanan dan pakaian. Kemudian GMA, warga negara dari Mesir, ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan kita angkat atau kita naikkan statusnya menjadi penyidikan ya. Sudah kita lakukan penyidikan melanggar Undang-Undang nomor 17 tahun 2006, yaitu pasal 102A ya, tentang kepabeanan dengan hukuman pidana maksimal 10 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Pihak Bea Cukai beserta jajaran akan melakukan pendalaman terhadap tersangka, terutama terkait sindikat penyedia satwa langka untuk diperjualbelikan ke lintas negara. Dari Tangerang, Banten, Dilami Aulia Seto Pratomo Ainus melaporkan. Pemirsa, kabel udara di pos polisi di Jalan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Kebakaran yang diduga disebabkan korsleting listrik ini akibat kabel yang semeraut. Kabel udara yang berada di pos polisi di Jalan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Minggu malam. Api ditimbulkan dari percikan dan sempat membesar sebelum akhirnya dipadamkan petugas pemadam kebakaran dan petugas kepolisian dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Meski berhasil dipadamkan, namun imbas kebakaran ini menyebabkan pos polisi dan puluhan rumah warga di wilayah RW 5 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara mengalami pemadaman listrik sementara. Petugas pemadam kebakaran juga mengerahkan 3 unit mobil damkar ke lokasi kejadian untuk meminimalisir terjadinya perambatan. Kebakaran disebabkan oleh korsleting arus listrik dikarenakan banyak pemasangan kabel yang semrawut. Kami mengerahkan 3 unit mobil pemadam dan dapat dipadamkan selama 30 menit dengan menggunakan apar. Usai kejadian, pihak teknisi dari PLN tengah melakukan perbaikan pada bagian kabel udara yang terbakar. Dari Jakarta, Rizky Falupi, Ainus melaporkan. Pemirsa, calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun dan Kun Wardana menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Pemeriksaan berlangsung pada hari Minggu dan berlangsung selama 11 jam. Calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun dan Kun Wardana menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat. Dharma dan Kun tiba di RSUD Tarakan pada Minggu pukul 7 pagi dan selesai menjalani pemeriksaan pukul 6 sore. Tes kesehatan ini menjadi bagian dari syarat mengikuti Pilgub 2024. Dharma dan Kun mengaku bahwa tidak ada persiapan khusus untuk tes kesehatan hari ini dan tidak ada kendala yang ditemui saat menjalani pemeriksaan. Atas doanya kami setelah selesai melaksanakan tes dari jam 7 sampai jam 18 sore petang hari ini. Semua boleh kami jalani berkat kuasa dan ridho daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan selama tes tidak ada hambatan yang berarti, kami bisa lalui semua satu persatu dan kami berdua mengucapkan terima kasih banyak atas segala support dan dukungannya. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno tak sengaja bertemu dengan mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan saat acara Car Free Day di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Ketiganya pun berbincang dengan hangat.
Inilah momen pertemuan tak disengaja antara mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno di tengah acara Car Free Day di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Dalam momen pertemuan ini, Anies, Pramono, Rano berbincang dengan hangat meski tak terlalu lama. Usai bercengkrama, Anies dan Pramono Rano lalu berfoto bersama dan saling berpamitan untuk melanjutkan agendanya masing-masing. Nah, untuk itu kita nanya nanti sama Mas Anies, Mas, ini Persija mau dibawa kemana? JIS bagaimana? Setelah ini bagaimana? Begitu juga nanti ketemu Pak Heru. Pak Heru, yang besar bagaimana ini sekarang? Menghadapi iklim, climate change, sekarang udah mulai masuk cacar monyet, antisipasinya seperti apa? Misalnya seperti itu, gitu. Sebelumnya Anies Baswedan dan Rano Karno digadang-gadang akan berpasangan di kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Keduanya pun telah bertemu di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta. Namun ternyata PDI Perjuangan justru mengusung Pramono Anung berpasangan dengan Rano Karno di Pilkada Jakarta. Tanpa acara deklarasi dukungan, keduanya langsung mendaftarkan diri sebagai pasangan calon di KPUD Jakarta pada Rabu 28 Agustus lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil mengunjungi makam Mbah Priok di Jakarta Utara. Kunjungannya untuk memperkenalkan diri dengan para ulama dan para warga sekitar. Selain itu, kunjungan RK ini juga untuk meminta doa kepada para ulama dan warga yang hadir. RK juga berusaha mengumpulkan dukungan suara dari pendukung Anies Baswedan untuk memenangkan kontestasi Gubernur Jakarta. Diketahui Ridwan Kamil didukung menjadi calon Gubernur Jakarta oleh sederet partai, yakni PKS, Gerindra, Nasdem, PAN, PKB, Golkar, PSI, P3, Demokrat, Perindo, Partai Garuda, PBB, dan Partai Gelora. Sedang perjalanan berkenalan dengan warga, dengan habaib. Insya Allah kalau kodarulahnya ada tentu mencintai keumatan seperti yang saya sudah tunjukkan, mencintai ulama, habaib yang saya juga ulama. Mudah-mudahan kenalannya diterima. Sementara itu, bakal calon wakil gubernur Jakarta Suswono mengungkapkan alasan dirinya maju dan mendampingi Ridwan Kamil dalam kontestasi Pilkada 2024. Suswono menyebut pencalonan dirinya sebagai bakal calon wakil gubernur merupakan syarat yang diminta oleh Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Kalau saja ditanya pilih mana, Jakarta atau Jawa Barat, pasti kalau boleh memilih dia pasti akan mengatakan memilih Jawa Barat. Ya, karena sudah lebih pasti menangnya gitu ya. Tapi karena ini tugas, ya, beliau ditugaskan harus ke Jakarta. Cuma waktu itu dia minta syarat. Saya boleh ke Jakarta asal syarat wakilnya dari PKS. Nah, itulah yang menjadikan akhirnya jadilah saya yang ditugaskan. Ya. Pemirsa, selain mendapat jabatan, jika memenangi pilkada, gubernur dan wakil gubernur Jakarta nantinya berhak mendapat gaji pokok, tunjangan jabatan, dan biaya operasional yang cukup fantastis. Berapa nilainya? Berikut informasinya. Berdasarkan peraturan pemerintah tentang hak keuangan administrasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, gaji pokok gubernur se-Indonesia ditetapkan sebesar Rp3 juta per bulan. Selain gaji pokok, gubernur juga berhak mendapat tunjangan jabatan Rp5,4 juta per bulan. Sementara itu, wakil gubernur mengantongi gaji pokok Rp2,4 juta per bulan. Selain itu, tunjangan jabatannya sebesar Rp4,32 juta per bulan. Untuk gaji pokok dan tunjangan jabatan ini memang terkesan kecil. Namun, gubernur dan wakil gubernur juga berhak mendapat biaya operasional. Mari kita simak biaya operasional yang bisa diterima oleh gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang cukup fantastis. Biaya operasional ini berasal dari sebagian pendapatan asli daerah atau PAD. Untuk Jakarta, yang realisasi PAD-nya mencapai Rp71 triliun per tahun
maka setiap gubernur bisa mendapat sekitar 106,5 miliar rupiah per tahun atau sekitar 8,87 miliar rupiah per bulan. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI akan mengawasi langsung proses pemilihan kepala daerah serentak 2024. Minimalisir kecurangan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia tidak akan tebang pilih dalam melakukan proses pengawasan ke setiap calon peserta pilkada, baik dari calon petahana ataupun calon baru. Dalam rapat koordinasi Sentra Gakumdu seprovinsi Sumatera Utara, anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan pengawasan dilakukan dari proses pendaftaran, kampanye, dan pemilihan. Bawaslu akan menindaklanjuti setiap laporan atau temuan terkait pelanggaran pilkada. Komunikasi dan ketiga pimpinan partai politik tersebut menyatakan membenarkan tanda tangan yang sudah dituangkan di dalam model B pencalonan parpol. Dan setelah kami lakukan penelitian terhadap dokumen dari bakal pasangan calon. Pemirsa, berikut kami tampilkan daftar sejumlah nama publik figur atau artis yang maju dalam Pilkada 2024. Komisi 11 DPR RI akan segera memanggil Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam waktu dekat, buntut dari PHK 5 karyawan Bursa Efek Indonesia yang terlibat praktik gratifikasi dalam proses penawaran umum saham perdana atau IPO. Anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Partai Golkar Putri Aneta Komarudin memastikan Komisi 11 DPR bakal memanggil OJK pada bulan September ini.
Putri mendesak OJK sebagai regulator pasar modal untuk menelusuri dugaan kasus gratifikasi ini secara komprehensif guna menjaga integritas dan kredibilitas pasar modal. Ia pun menginginkan OJK termasuk BEI untuk melakukan evaluasi pada prosedur dalam persetujuan calon emiten untuk mencegah hal serupa terulang lagi. Selain itu, Putri juga meminta BEI transparan kepada publik mulai dari modus pelaku, emiten mana saja yang terlibat, hingga oknum OJK yang turut andil melancarkan proses IPO. Komisi 11 DPR RI juga telah mengagendakan rapat kerja bersama dengan OJK di bulan September ini, sehingga isu mengenai kasus ini tentu akan kami suarakan dan kami juga akan meminta klarifikasi dari OJK terkait dengan investigasi yang telah dilakukan terkait dengan kasus ini. Dan kami juga akan meminta supaya OJK menyampaikan penjelasan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan beserta langkah-langkah perbaikan yang telah dilaksanakan dan juga apakah klarifikasi terkait dengan apakah memang ada pegawai OJK yang terlibat atau tidak. Jadi kalau misalnya memang ditemukan pelanggaran, nanti bisa diberikan sanksi yang tepat untuk oknum yang terlibat. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia BEI pecat 5 karyawannya karena diduga menerima suap terkait kong kali kong untuk memuluskan proses penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering IPO. Bursa Efek Indonesia BEI diguncang masalah. 5 karyawannya dipecat. Kelimanya diduga terlibat kasus yang mengejutkan terkait permintaan imbalan uang dan gratifikasi. Dugaan korupsi ini dilakukan untuk memuluskan jalan agar calon emiten tercatat sahamnya di BEI. Manajemen BEI mengaku telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oknum karyawannya. Lalu, bagaimana modus kejahatan kerah putih di industri keuangan terbesar di Asia Tenggara ini? Berikut kronologinya. 5 karyawan divisi penilaian BEI diduga meminta uang hingga miliaran rupiah kepada setiap calon emiten yang ingin sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia BEI alias ingin IPO. Pelaku lalu membentuk perusahaan jasa penasihat untuk meloloskan para calon emiten. Praktik ini diketahui telah berjalan beberapa tahun terakhir. Alhasil ada sejumlah emiten yang dipaksa masuk ke dalam BEI hasil kong kali kong dengan para oknum ini. Anehnya, kasus ini belum juga terungkap tuntas. Terungkapnya kasus ini membuat masyarakat ragu terhadap kualitas emiten yang tercatat di bursa melalui IPO. Iya, utamanya kan memang kepercayaan publik tergerus ya, bahwa ternyata yang mestinya diawasi, diseleksi dengan ketat, ternyata tidak dilakukan. Ya, jadi yang mungkin dipertanyakan nih peran daripada underwriter, penjamin emisi dan juga Bursa Efek Indonesia dan juga OJK, karena OJK yang memberikan pernyataan efektif kita tahu bisa layak sebagai sebuah perusahaan IPO. Jadi kedepannya kita harapkan ini lebih selektif ya, terutama tadi ya. Sudah waktunya mungkin sudah tidak lagi mengejar kuantitas tapi kualitas. Proyeksi pasar modal pasca kasus ini akan terpengaruh sementara. Namun pasar kembali fokus pada sentimen global dan domestik terkait ekonomi, keuangan, dan politik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, masih di iNews Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Aulia Wardani. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya pemirsa. Sebuah wahana waterboom yang tidak beroperasi tiba-tiba terbakar. Ya, kebakaran diduga akibat pembakaran sampah di area lokasi.
Beginilah kebakaran yang melanda sebuah waterboom yang mangkrak di Desa Wangunrejo, Dukuh Kaliampo, Kecamatan Margorejo, Pati, Jawa Tengah. Api diduga berasal dari sisa pembakaran sampah yang berada di sekitarnya, lalu merambat ke waterboom tersebut. Banyaknya rumput kering dan material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar. 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Proses pemadaman memakan waktu hingga 2 jam. Itu melihat jam, kan dia tahunya api sudah membesar, terus warga sama datang ke sini. Pak, mungkin kondisinya ini sebenarnya apa sih Pak, ini tempat apa? Sebetulnya lahan itu, lokasi ini itu masih milik pengembang. Masih milik pengembang, belum milik perorangan warga desa sini atau Bromansi. Ini apa Pak? Ini rencana pengembang dulu, informasinya itu untuk Batedur. Petugas belum bisa mentaksir kerugian yang dialami mengingat wahana waterboom tersebut adalah milik pengembang sebuah perusahaan. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah rumah kayu tak berpenghuni di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Upaya pemadaman terkendala akses jalan yang sempit menuju titik api. Kebakaran besar menghanguskan sebuah rumah kayu di Jalan Bukit Keminting 7, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu pagi. Kobaran api dengan cepat melahap bangunan rumah yang terbuat dari material kayu dan seng. Warga panik dan khawatir karena lokasi kebakaran berdekatan dengan rumah mereka. Sementara tim pemadam tiba di lokasi bersama relawan langsung melakukan upaya pemadaman. Proses pemadaman terkendala akses jalan yang sempit menuju titik api. Petugas terpaksa memanfaatkan air parit untuk bisa memadamkan api. Hingga saat ini penyebab terjadinya kebakaran masih diselidiki. Kebakaran terjadi saat listrik padam dan rumah tersebut sudah lama ditinggal pindah penghuninya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, iNews melaporkan. Timnas Indonesia bertolak menuju Arab Saudi untuk menjalani laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari total 26 pemain, sebanyak 12 pemain berangkat dari tanah air, sedangkan sisanya langsung bergabung di Arab Saudi. (12 dari 26 pemain timnas Indonesia bertolak menuju Arab Saudi melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu siang. Para penggawa skuad Garuda ini berangkat untuk menjalani laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi. Ya, persiapannya sudah cukup baik ya, kita sudah mulai di 2 hari kemarin, tapi kita hanya dengan pemain yang ada di Indonesia ya, 12 pemain dan sisanya pemain-pemain lokal yang bermain di luar dapat masuk juga di Arab Saudi. Melawan tim tuan rumah, pelatih timnas Shin Tae-yong berjanji akan memberikan perlawanan semaksimal mungkin dan membidik hasil yang terbaik. Skuad Garuda akan menghadapi Arab Saudi pada 5 September mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, PPP Perbasi menggelar e-Basketball Championship 2024 di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Turnamen ini menjadi wadah untuk mendekatkan federasi dengan komunitas pecinta NBA 2K. PP Perbasi menggelar e-Basketball Championship 2024 di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Total 64 peserta bersaing untuk menjadi yang terbaik di Indonesia. Mengusung tema Saatnya Jadi Satu, e-Basketball Championship 2024 tidak hanya sekedar kejuaraan namun juga sebagai wadah komunitas bagi para pecinta game NBA 2K di Indonesia. Dan yang paling penting, ajang ini juga sebagai seleksi awal untuk menjaring para pemain berpotensi yang bisa dimaksimalkan untuk memperkuat timnas e-sports basket. Tujuannya adalah untuk meningkatkan semangat dan agar para professional players yang saat ini sedang tidur itu bangkit kembali gitu, agar makin ramai. Kenapa? Karena game ini ke depan itu makin luas. Akan ada eFIBA, akan ada Olympic e-sport NBA 2K nanti ke depannya. Pertama, kita lagi pakai ajang ini sebagai talent scoutingnya kita untuk cari bibit-bibit bakat-bakat baru lagi yang lebih profesional. Kemudian juga yang kedua tentu kita belum
belum pernah sampai mencapai target kita, juara banget. Nah ini kita lagi berupaya dengan banyakin turnamen-turnamen gini. Sesuatu yang baik, kita lihat juga tuh ada banyak banget ternyata peminatnya. Jadi mudah-mudahan ini jadi awal baru untuk kita lebih meningkatkan prestasi lagi di e-sport. PP Perbasi sebagai federasi juga menyebut akan bergandengan dengan komunitas pecinta NBA 2K di Indonesia agar kejuaraan seperti ini bisa terus ada hingga akhirnya bisa mendongkrak prestasi Indonesia di e-sports basket. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang kedatangan Paus Fransiskus ke Timor Leste, petugas keamanan Indonesia dan Timor Leste menggelar apel kolaboratif di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut untuk memitigasi potensi ancaman di jalur perbatasan Indonesia Timor Leste. Apel kolaborasi digelar personil Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur, Yonif 742 Satya Wirajuda, bersama personel UPF Timor Leste dan juga personel Brimopda NTT dengan senjata lengkap di pos lintas batas negara di Motain, Desa Silawat, Kabupaten Belu. Apel kolaborasi ini diikuti oleh 55 orang peserta, terdiri dari 20 orang personel Satgas Pamtas, dipimpin 15 orang Polri dan 20 orang UPF Timor Leste. Dan merupakan tahapan dalam persiapan pengamanan jelang kedatangan Paus Fransiskus ke Timor Leste pada tanggal 9 sampai 11 September 2024 di Tositolu, ibu kota Dili, Timor Leste. Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personil antar kedua negara dalam rangka menciptakan koordinasi strategis dan sinergi operasional. Selain itu juga untuk memitigasi potensi ancaman yang bisa muncul sepanjang jalur perbatasan Indonesia Timor Leste. Objetivo formatura kami hanaran apel kolaborasi bersama TNI, Polri, UPF, TNT. Ini objetivo para depois kami uniformiza kami plano garanti segurança ba peregrino sira nebe usi NTT. Kunjungan Paus ke Timor Leste merupakan kunjungan kenegaraan dan pastoral, sehingga kedua negara harus menjamin keamanan dan keselamatan Paus, para petinggi negara, serta para peziarah yang hendak ikut dalam kegiatan kunjungan Paus. Arah kita dari Indonesia yang akan menuju Timor Leste. Harapannya dengan pelaksanaan kegiatan pengamanan ini, kita bisa berkolaborasi, kita mendukung pelaksanaan kegiatan kenyamanan bagi para peziarah dalam rangka melaksanakan misa di Timor Leste, sehingga nanti bisa berjalan aman, lancar. Apel kolaborasi ini ditutup dengan penandatanganan border agreement yang ditandatangani oleh Dan Satgas Yonif 742 SWY dan Dan Sektor UPF Timor Leste. Nantinya 800 lebih jemaat dari Indonesia akan melintas melalui jalan darat melewati pintu perbatasan negara di Motain. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia berhasil masuk dalam indeks pengembangan pariwisata di urutan ke-22 dunia di atas Belgia, Selandia Baru, dan Turki. Indeks yang dikeluarkan World Economic Forum tersebut melejit dari sebelumnya di urutan ke-32. Indonesia siap meraih urutan indeks pengembangan pariwisata atau Travel Tourism Development Index ke-15 besar dunia. Berarti Indonesia telah melewati target sebelumnya di posisi 29, tetapi masih ada aspek yang dapat ditingkatkan. Salah satunya diupayakan lewat penyelenggaraan International Quality Tourism Conference di Bali pada 29-30 Agustus 2024 yang menggandeng lintas stakeholders nasional maupun internasional, mulai dari pelaku wisata daerah, Kemenko Marves, Bank Indonesia, LPS, hingga lembaga internasional World Economic Forum. Melalui forum IQTC ini, tentu salah satu langkah strategis yang dilaksanakan adalah menyelenggarakan Travel and Tourism Readiness Dialogue pada sesi eksklusif meeting yang berkolaborasi dengan World Economic Forum dan juga Kemenko Marves untuk membahas langkah-langkah peningkatan peringkat Indonesia menuju 15 besar dunia. Kolaborasi lintas sektoral untuk meningkatkan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan berkelanjutan ini diharapkan bisa memuluskan langkah Indonesia meraih posisi 15 besar dunia pada periode mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuliner khas Tiongkok yakni gohyong menjadi favorit warga Jakarta. Di Cikini, sajian gohyong menjadi viral dan sangat digemari masyarakat.
Ya pemirsa, kami punya satu rekomendasi tempat jajanan buat Anda yang suka kuliner malam-malam khususnya di kawasan Jakarta. Nah, ini ada Gohyong Cikini yang berada tepatnya di depan stasiun Cikini Jakarta Pusat. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut kita langsung ngobrol aja sama pemilik dari Gohyong Cikini aja. Halo Mbak. Ya, halo. Kenalan dulu kita Mbak, namanya siapa Mbak? Yaya namanya. Mbak Yaya, ini Gohyong Cikini mungkin boleh dijelasin sih ada apa aja nih Mbak yang dijual Mbak? Ada goyong isinya ayam campur bakso sapi. Untuk per porsinya itu berapa sih Mbak dan isi berapa? Per porsinya 25.000, isinya 6 potong. 6 potong. Mbak, ini yang membedakan Gohyong Cikini dengan gohyong-gohyong lain tuh apa sih? Boleh dijelasin detailnya nggak? Mungkin dari rasa isiannya dan rasa kuahnya mungkin. Ya. Mbak, ini kan saya lihat proses pembuatannya juga ditampilin ya di sini ya. Nah, ini kenapa nih Mbak? Boleh tahu nggak? Biar yang beli tuh jadi tahu gitu isinya apa aja, terus caranya gimana prosesnya gitu. Terus emang pada tertarik sih buat ngelihat proses pembuatannya juga. Oke, terakhir Mbak, biasanya per hari habis berapa porsi Mbak? Kalau untuk weekdays itu bisa 400 sampai 500 porsi. Kalau weekend itu dari 600 sampai 800 porsi. Oke, baik Mbak Yaya, boleh dilanjut Mbak jualannya. Ya pemirsa, tadi yang dikatakan oleh pemilik dari Gohyong Cikini dikatakan bahwa sehari bisa mencapai sekitar 400 porsi. Nah, ini yang menjadi patokan bahwa memang untuk rasa daripada Gohyong Cikini ini tak diragukan lagi. Bisa dilihat untuk antriannya memang cukup banyak masyarakat yang membeli Gohyong Cikini ini, dan juga tadi dikatakan bahwa untuk per porsinya dibanderol dengan harga Rp25.000 untuk per satu porsi dengan isi 6 potong. Dan juga yang menariknya pula bahwa untuk pembuatan Gohyong Cikini ini ditampilkan secara langsung, jadi pembeli bisa melihat secara langsung proses pembuatan daripada gohyong yang dijual di sini. Untuk Anda yang tertarik bisa langsung datang saja ke kawasan atau lebih tepatnya di seberang stasiun Cikini Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Faisal Renaldi, Muhammad Firman, Syah News melaporkan. Pemirsa, berkunjung ke Jogja tak lengkap tanpa menikmati kuliner tradisionalnya yang unik. Nah, salah satu resto di Sleman, Yogyakarta ini menawarkan sajian gajah bakar serta sidat bakar dengan resep kaya rempah. Resto yang berada di tepi jembatan Kreo Sendang Agung, Minggir, Sleman, Yogyakarta, viral di media sosial. Ya, tempat kulineran ini tengah naik daun lantaran menyajikan kuliner unik dan langka. Di antaranya udang gajah bakar, unagi bakar, dan udang raja serta ikan baung kari jumbo. Sidat air tawar jika di Jepang disebut unagi. Ikan tinggi protein ini jika di Jepang dibanderol seharga Rp400.000 per porsi, namun jika di resto ini hanya 98 ribuan saja. Di sini pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam berupa bentangan Sungai Progo dan Bukit Menoreh yang kerap diselimuti kabut. Sendiri itu kita ngambilnya bisa dari banyak tempat, terutama dari Sungai Progo. Kebetulan resto kita itu di depan persis Sungai Progo. Terus juga di sini selain makan unagi sama udang sambil ngeliatin pemandangan jembatan Kreo, jembatan penghubung antara Kulon Progo sama Sleman. Bagi yang tertarik mencicipi kuliner yang tinggi protein, Anda dapat langsung mengunjungi restoran ini mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Untuk membantu melayani dan meringankan biaya operasional saat melaut, sejumlah anak muda berinovasi di bidang teknologi membuat perahu tradisional yang lebih ekonomis, yakni dengan bahan baku fiberglass yang murah dan hemat bahan bakar hingga 50%. Mahasiswa dari Teknik Mesin Universitas Syiah Kuala Banda Aceh bersama Amanah berinovasi membantu nelayan dalam meringankan biaya operasional mencari ikan. Mereka membuat perahu berbahan baku dari material fiberglass dan berhasil diuji coba di perairan Uleleu, Banda Aceh. Menurut nelayan, fiberboat
memiliki banyak keunggulan dibandingkan perahu tradisional khas Aceh yang umumnya terbuat dari kayu. Bobotnya yang ringan bisa menghemat bahan bakar sekitar 50% dan biaya perawatan fiberboat juga bisa ditekan. Kapal ini mempunyai beberapa keunggulan. Di antaranya adalah karena kapal ini berbahan fiber, maka biaya perawatan itu bisa ditekan sampai dengan 0. Karena apa? Bahan fiber ini bisa bertahan beberapa tahun tanpa perlu adanya pergantian seperti di perahu berbahan kayu. Selain bidang teknologi, generasi muda Aceh juga berkreativitas lewat kompetisi desain tenun amanah. Dari kompetisi desain tenun itu, sebanyak 11 desain terpilih sebagai yang terbaik. Kreativitas desain yang dihasilkan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan pemasaran produk tenun khas Aceh ke depannya. Kembali di Anyus Pagi pemirsa, sebagai salah satu persiapan fisik menuju gelaran acara UGM Trail Run yang akan dilaksanakan pada Oktober mendatang, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama menggelar event Road to UGM Trail Run pada Minggu pagi. Keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama menggelar event Road to UGM Trail Run di kawasan GBK, Jakarta Minggu pagi. Di event ini, para peserta diajak untuk melakukan fun run dengan berlari di Car Free Day Sudirman, Jakarta. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kekuatan fisik para peserta yang akan mengikuti puncak acara UGM Trail Run 2024 pada Oktober mendatang. Event yang didukung oleh iNews Media Group ini dihadiri secara langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang juga merupakan Wakil Ketua 1 Kagama. Yang namanya lari ya bikin kita sehat ya, bikin perutnya lebih kecil, bikin makannya tambah banyak dan sehat pokoknya itu ya. Jadi dan yang nama trail run ini diadakan di mana? Di Haliura. Jadi cinta lingkungan, pemandangan yang bagus, dan satu lagi mereka berbagi, memberikan beasiswa kepada banyak orang. Jadi kan event kita dilaksanakan di Jogja, sementara kita ingin ada expose kegiatan di Jakarta, karena Jakarta kan punya Car Free Day yang pesertanya lumayan ya. Jadi kita ingin meningkatkan expose kegiatan dengan harapan nanti banyak yang mendaftar dan tertarik untuk bergabung di event tanggal 6 Oktober 2024. UGM Trail Run adalah event maraton yang akan digelar pada 5 hingga 6 Oktober 2024 di area lereng Gunung Merapi, Kaliurang, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengusung tema Run Educare, event ini tidak hanya berfokus pada lari, tetapi juga memberikan edukasi mengenai masalah kebencanaan dan lingkungan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Aristiawan, iNews melaporkan. Apakah Anda tertarik dengan seni bela diri asal negeri Sakura? Nah, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digelar event yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para anggotanya. Gasuku serta ujian dan nasional Kyushin Ryu M Karate Do Indonesia atau KKI diikuti oleh ratusan peserta yang memenuhi gedung Oso Sport Center di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. KKI merupakan organisasi karate terbesar di Indonesia yang pertama kali membawa masuk seni bela diri karate ke Kopassus. Acara yang berlangsung selama 2 hari ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas para atlet. Sebanyak 664 siswa dari 26 provinsi mengikuti Gasuku dan ujian sabuk hitam ini. Dan Dewan Guru kita nggak main-main di sini. Mereka punya pengalaman bertanding, pengalaman melatih, pengalaman memenangkan KKI, ya, atlet-atletnya. Sehingga mudah-mudahan yang kita harapkan itu semua bisa tercapai dengan apa yang kita inginkan sebagai organisasi terbesar karate di Indonesia. Selama Gasuku Nasional ini diberikan hadiah 3 unit motor untuk 3 peserta terbaik.
Diharapkan event nasional ini menjadi tanda era kebangkitan Kyushinryu Karate-do Indonesia setelah beberapa tahun diterpa pandemi.